Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadhan Rifa dari kelas 11 MIPA 1. Dan di video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku karya Badrudin yang berjudul Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan Revolusioner dari Balik Penjara. Buku ini diterbitkan pada 19 Februari 2019 oleh Araska Publisher dengan tebal 295 halaman. Dan sebelum kita membahas isi dari buku yang saya pegang ini, mari kita bahas terlebih dahulu body atau cover dari buku yang saya pegang. Tentu di bagian cover atau bagian depan terdapat judul dari buku yang saya pegang. Di sini juga terdapat wajah dari Tan Malaka. Lalu di sini juga ada kutipan dari Tan Malaka yang berkata, jika sebuah negara hendak menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia terlebih dahulu. Sebab Indonesia adalah sendi kekuasaan dunia. Kan bagian depan udah direview. Sekarang kita review bagian belakang. Di bagian belakang terdapat sinopsis dari buku ini. Lalu di atas sinopsis juga ada kutipan dari Tan Malaka yang berbunyi, ingatlah bahwa dari alam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Setelah kita membahas body dari buku ini, sekarang mari kita bahas latar belakang dari Badrudin selaku penulis buku yang saya pegang ini. Badrudin lahir pada tanggal 15 Agustus 1979 di Kota Kudus, Jawa Tengah. Badrudin merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan juga Universitas Gadjah Mada. Badrudin ini suka mengkaji ide-ide kiri dan aktif dalam advokasi buruh dan petani. Dan hingga saat ini, kesibukan Badrudin adalah meneliti dan membela hak-hak para buruh dan petani. Nah, untuk latar belakang saya pikir sudah cukup. Sekarang mari kita lanjut ke ringkasan buku. Buku ini berisikan perjalanan hidup Tan Malaka dari awal hingga akhir ayatnya. Tan Malaka yang dijuluki Bapak Madilog lahir pada 2 Juni 1897 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan nama asli Ibrahim. Laki-laki dengan segudang ide revolusioner ini adalah salah satu pelaku sejarah di Indonesia. Bahkan beliau ini termasuk salah satu founding father. Tan Malaka juga merupakan tokoh pertama yang mengusung gagasan bahwa Indonesia nantinya akan menjadi negara republik. Oleh karena itu, Tan Malaka juga disebut sebagai Bapak Republik. Karena pergerakan Tan Malaka untuk memperjuangkan Indonesia, banyak sekali tokoh kemerdekaan yang berguru kepadanya. Dan beliau ini menghabiskan semasa hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka bergerilya dan melakukan gerakan bawah tanah dalam rangka perjuangan revolusi melawan kolonialisme yang telah lama mencengkram bumi Nusantara. Tan Malaka juga selalu menyuarakan pentingnya pendidikan untuk rakyat Indonesia, terutama untuk kaum buruh. Dan pergerakan Tan Malaka yang selalu menyuarakan kemerdekaan membuat Belanda merasa khawatir dan terusik, sehingga Belanda mengasingkan Tan Malaka ke berbagai negara, dari Belanda hingga ke Rusia. Lalu Tan Malaka kembali ke Indonesia dan tinggal di Rawajati. Di Rawajati, beliau menulis Madilog. Kembalinya beliau dari perasingan mengharuskan Tan Malaka menyamar dan menyembunyikan identitas aslinya. Bahkan ketika beliau berdebat dan berbincang dengan Bung Karno ketika Romusa dibayar, beliau tetap menyamar dan menyembunyikan identitas aslinya. Dan karena dalam masa penyamarannya ini, sangat disayangkan Tan Malaka tidak ikut terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah semua perjuangannya untuk Indonesia, akhir hidup Tan Malaka sangatlah mengenaskan. Di akhir hidupnya
ini ia dituduh sebagai dalang pemberontakan PKI di Madiun. Karena tuduhan yang tidak kuat buktinya, Tan Malaka dieksekusi tanpa perintah yang jelas. Padahal Jenderal Sudirman mengenal dan tahu betul bahwa Tan Malaka tidak terlibat dalam pemberontakan di Madiun. Tapi sayangnya tentara lain mengeksekusi tanpa surat perintah yang jelas. Itu tadi isi buku dari buku yang saya pegang ini. Sekarang kita lanjut membahas kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Buku ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, buku ini ditulis berdasarkan kisah tragis dan mengenaskan yang dialami Tan Malaka atas tuduhan yang tidak dilakukan. Dan buku ini dapat meyakinkan dan membuktikan dengan data dan fakta yang kuat dan juga valid bahwanya Tan Malaka adalah pahlawan yang sesungguhnya. Jadi, buku ini membuktikan bahwa Tan Malaka tidak pernah terlibat dalam pemberontakan di Madiun. Dan buku ini memiliki kekurangan karena adanya bahasa dan bagian dari sejarah yang tidak dijelaskan lebih detail, sehingga buku ini mungkin sulit dipahami untuk sebagian orang. Setelah membahas kekurangan dan kelebihan dari buku ini, mari kita lanjut ke kesimpulan. Setelah saya membaca buku ini sekitar 2 kali, saya dapat menyimpulkan dengan singkat, padat, dan juga jelas. Baik, buku ini akan saya simpulkan dengan satu kalimat. Sejarah hanya ditulis untuk memenuhi kepentingan pemenang. Nah, sekian resensi buku dari saya dengan judul Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-Catatan Revolusioner dari Balik Penjara. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.